Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Om Surya, Om Talia, Om Talia. Ya, hari ini kita live lagi. Insya Allah masih cerita-cerita tentang usaha kuliner ya, UMKM terutama nih. Tema hari ini nih tentang peralatan di dalam usaha kuliner. Insya Allah saya cerita-cerita lah. Kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa berguna buat semuanya gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga live hari ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan agar kita semua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke ya, kita mulai. Tema hari ini tuh sorry, lagi nggak enak. Tema hari ini itu tentang peralatan dalam usaha kuliner. Nah, ini juga kenapa saya penting sekali penting ya membahas ini. Banyak di sana yang di off getarnya. Ya gimana, bentar dulu, saya atur dulu nih getarnya. Waduh, ya getar-getar gitu. Ya udahlah, lanjut aja. Jadi peralatan dalam usaha kuliner ini banyak nih, teman-teman atau pada umumnya saya ketemu, saya lihat juga di lapangan banyak yang mereka tidak mengenal bahwa peralatan dalam dunia bisnis itu nggak sama dalam usaha. Peralatan dalam usaha itu nggak sama dengan peralatan apa yang ada di rumah gitu ya. Jadi dasarnya gini, alat-alat atau ya seperti ini, alat-alat tuh yang ada di umum itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Lagi nggak enak badan om. Jadi dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Peralatan pada umumnya itu ada namanya peralatan rumah tangga atau yang digunakan hanya home use bahasanya. Yang kedua ada office use. Yang ketiga ada namanya commercial use. Ini yang keempat ada namanya military use. Nah, ini nanti 5 ada namanya hospital use. Ini masing-masing punya kegunaan masing-masing nih, nggak bisa sama gitu ya. Jadi peralatan itu ya ada klasifikasi om semuanya gitu. Jadi ada klasifikasinya. Menggunakan alat-alat yang ada di rumah gitu. Nah itu nggak tepat itu kalau menurut saya. Udah ngurangin om rokoknya. Nah, jadi nggak tepat menggunakan alat-alat rumahan. Kok mereka ke sana? Itu tadi video sebelumnya banyak saya jelaskan tentang secara umum mereka memulai sebuah usaha kuliner gitu ya. Jadi nggak tepat langkah yang digunakan. Apa sih home use? Nah, bayangkan mereka menggunakan home use. Home use itu alat-alat yang digunakan di rumahan, di mana dia untuk digunakan sendiri atau untuk keluarga yang tidak untuk proses yang high pressure atau pesanan banyak, kecepatan, karena di sana semua tuh, ya kan? Jadi peralatan itu klasifikasinya itu tadi ada home use, office use, commercial use, military use, hospital use. Jadi banyak itu dari segi peralatan. Alat yang tepat apa sih om kalau kita mau bangun bisnis? Yang tepat ya yuk gunakan, kalau saya pribadi ya, saya gunakan pasti yang commercial use. Karena saya punya konsep-konsep dalam membangun bisnis atau punya plan, punya strategik juga dalam membangun bisnis, terutama kuliner. Saya cukup belanja sekali. Yang berkali-kali tuh ruangan aja kita renov, ya kan. Wah, semuanya halo Om Nur, Om Lutfi, Om Lunglung, ya kan. Thank you udah hadir. Jadi yang saya perbarui itu hanya ya sudah ruangannya aja atau fasilitas kayak lampu yang kalau di usaha saya ya, lampu yang mesti diganti. Kalau alat jangan sampai diganti. Karena memang alat yang saya gunakan, kenapa saya menggunakan commercial use, itu dia mampu digunakan dalam under pressure atau dalam aktivitas tinggi. Aktivitas tinggi itu orderan banyak kalau untuk bisnis pasti. Terus daya tahannya sudah teruji pasti. Terus lebih cepat dalam pembuatan menu pasti gitu. Itu untuk commercial use. Jadi jangan pernah menggunakan peralatan rumahan dalam membangun usaha kuliner. Kenapa? Konsep-konsep bisnis saya jelaskan juga sebelumnya.
dibuat untuk berkembang. Kan bisa om nanti invest lagi. Ya men, jangan sampai learning by doing tapi investmentnya mengganggu. Karena secara psikologi banyak saya temuin, mereka awalnya start dari alat-alat rumahan, banyak, pasti orderan akan banyak, pasti kok, itu pasti akan banyak. Nggak ada yang namanya orderan nggak bertambah, pasti bertambah. Itu alatnya nggak sanggup, ketika rusak berhenti, mau dagang apa dia bingung, pusing. Nah jangan, itu nggak tepat tuh, nggak tepat yang kayak gitu. Jadi alat ini juga jantung dari mereka, organ kita bilang ini organ, dia juga organ dari usaha kuliner gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara alat lagi enak-enak produksi karena alatnya alat rumahan, ternyata nggak tepat, dia terjadi kendala, alatnya nggak mau produksi, berhenti tuh produksinya, hilang deh omset. Kok bisa gitu? Ya emang gitu, faktanya itu yang terjadi di lapangan, yang terjadi pada dunia usaha kuliner, terutama UMKM nih. Banyak kok mereka, contoh usaha jus, mereka pakai jusnya yang ya blender 300.000, 400.000, paling mahal 1,5 juta. Ujung-ujungnya mereka akan invest lagi terus juga pembuatan menunya tidak bisa cepat gitu. Saya sering melihat seperti itu. Bahkan jus-jus yang di depan retail minimarket gitu ya, mereka pakai blender rumahan. Mereka bukan nggak paham, karena konsep-konsep ketika masuk di entrepreneur syndrome itu tadi, sindrom itu akan membatasi. Mereka nggak lihat tuh bahwa bisnis itu dibuat untuk berkembang gitu ya, bukan untuk stagnan. Enggak. Halo Mahyu, Semarang. Grinder udah saya kirim ya, grinder, tamping, gula aren, sama itulah 3. Yang blend filternya nggak ada gitu. Jadi peralatan dalam usaha kuliner itu harus tepat. Itu juga jenis investasi. Ini saya punya apa ya, cerita juga. Saya pernah punya beberapa kafe, bikin kafe. Saya punya beberapa kafe, saya alatnya proper, tepat. Ketika saya beli pada waktu itu sekitar, saya bikin kafe udah berapa tahun ya? Jatuhnya udah 10 tahunan lebih lah. Saya punya kafe udah 10 tahunan lebih gitu. Saya bikin kafe, saya beli 10 tahun lalu. Harga sebuah mesin itu yang komersial ya, yang tepat, saya beli satu grup, harganya pada zaman itu masih di 17 juta lah. Iya 17, itu 2 grup 17 juta. Satu grup masih di 12 juta ya, saya beli 12 juta. Mesin itu masih ada sampai saat ini. Saya enggak. Kalau yang saya pakai itu biasanya itu yang Officius, yang Rancilio ya. Rancilio Silvia. Jadi saya punya mesin juga ada SAB. Itu 12 juta saya beli. Saat ini saya jual 12 juta masih laku. 10 tahun bayangin. Jadi tepat investment. Kok bisa tepat ya? Karena saya juga itu tadi, saya nggak mau kena hype. Saya mau ini jadi milestone saya gitu. Kan masih berlaku prinsip beli murah jual mahal. Ya itu berlaku, boleh, nggak masalah. Beli murah jual mahal, nggak ada yang salah. Tapi peralatan ini berhubungan dengan output nanti, berhubungan dengan yang namanya omset. Nah sekarang peralatan seadanya, mau omset sebanyaknya gitu, wah itu nggak mungkin banget. Mungkin terjadi, tapi ada kendala pasti. Alatnya jadi tidak durabilitasnya nggak bagus gitu ya kan. Baru pakai sebulan rusak, kan nggak bisa kayak gitu. Nah kayak Om Wahyu nih, padahal pakai buat sendiri di Semarang. Saya pilihkan mesin kopi itu pakai La Spaziale Vivaldi S1. Wah itu mesin keren, dan dia dapat harga murah. Saya beli bekas nggak masalah. Beli bekas kalau dirapihin dulu, direfurbish, kan sama seperti beli baru. Nah bedanya di situ untuk mesin-mesin komersial. Mesin komersial itu dia lifetime-nya panjang dan dia mampu bekerja dalam operasional yang ramai, aktivitas pesanannya ramai, dan dia juga tidak membuang waktu dalam operasional tersebut dalam pembuatan produk. Ya Om Lutfi, saya lihat Om Lutfi ini ngerti kenapa dia belinya bukan yang kaleng-kaleng, ya kan? Ya itu tadi, bisnis itu investasi tepat guna, bukan investasi
mikirin ruangannya mesti bagus, cahayanya begini, lampunya begini, bangkunya yang keren, yang enak, catnya begini, akhirnya alatnya seadanya. Waduh, men, jangan sampai seperti itu, karena ekspektasi you tidak akan sesuai dengan fakta yang terjadi nantinya ketika menggunakan alat-alat seadanya ya. Gitu. Alat tadi ya, rumahan yang biasa dipakai di rumahan, office yang biasa di office ini biasanya mudah tapi dia durabilitasnya lebih tinggi dibanding yang rumahan. Nanti yang komersial, nah komersial ini sesuatu yang udah sangat-sangat berbeda nih, udah nggak sama dengan office dan rumahan, karena komersial ini sudah pasti nih, ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Kayak ini nih, ini mixer masuknya komersial. Ini waktu saya ngajar roti ya, komersial dalam artian komersial yang tidak terlalu banyak pesanannya. Ini saya pakai 8 jam produksi, ngaduk lah ya, ngaduk produksi bagus gitu loh, nggak bagus merek Bose. Jadi memang harus tepat. Telepon nih, aduh pusing gue, banyak telepon. Bisa mengarahkan ke sana ya. Karena saya nggak mau teman-teman semua kalau bisnis jadi nggak tepat gitu loh. Kalau usaha masih mikirin balik modal, saya pribadi ya nggak usah jalan lah usaha, karena pasti balik modal. Perhatikan video saya yang sebelumnya tentang analogi jual rokok, tuh pedagang rokok ya, Om Wahyu. Kalau masih ngomongin balik modal, aduh men, bullshit lah. Tapi balik modal itu akan terjadi ketika you tepat. Karena apa? Usaha berkembang, bukannya stagnan. Karena ketika berkembang berarti you butuh omset yang banyak gitu. Ya, oke, thank you di sana. Pertanyaannya bagus juga. Usaha jus, beli juicer puluhan juta, terus balik modalnya kapan? Nggak usah dipikirin balik modal. Kalau kliennya ada yang nanya, oh klienku nanya, om, wah gue beli ini mahal banget, balik modalnya kapan? Berarti dia sindrom, kena sindrom. Kasih fakta, jangan kasih omongan. Kalau saya gitu, ada orang mau bikin bakery, datang ke tempat saya, ikut pelatihan. Saya nggak mau ngomong yang ngomong yang waktu nanti balik modal sekian tahun, bisnis plannya atau bisnis modelnya begini ya, wah bullshit, itu enggak. Dia nggak siap untuk menjadi seorang entrepreneur. Mereka sudah ketemu sindrom. Makanya saya saya suka bilang ikut pelatihan aja ke tempat saya, karena kalau pelatihan itu dia akan pegang mesin-mesin yang saya pakai, yang saya gunakan, dan dia tahu, oh iya beda, oh iya kenapa saya pakai alat harga segini, ketika ramai saya bisa tanggulangi gitu ya. Aku maunya balik untung. Pasti untung kok, Om Erlando, ya kan? Halo Om Erlando. Apa yang nggak untung? Gitu. Karena kalau bisnis bilangnya rugi, berarti you beli 1000, jual 800, lucu kan? Nggak ada yang namanya nggak untung. Semua usaha itu pasti untung. Bahkan ketika jual rugi, seenggaknya jual modal tuh bahasanya ya. Bahasa umumnya, jual rugi ya jual modal berarti. Karena dia tidak mendapatkan untung. Padahal nggak rugi. Gitu loh. Baik telepon masuk, ribet. Gue mau beli lagi handphone lagi, aduh kayak orang banyak duit ya. Jadi gitu, ini nggak ada lagi yang aneh-aneh. Alat penting dalam usaha kuliner, pilih yang mana? Pilih yang komersil. Tapi mahal kan om? Emang mahal, siapa bilang murah? Bagi yang bilang mahal, kalau saya bilang karena saya harus siapkan, di video sebelumnya saya harus siapkan diri saya ketika saya mau terjun ke dunia entrepreneur, maka sebagai milestone saya sebutnya, maka itu saya bilang murah. Karena saya nggak mau nanamin dalam diri saya ini ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran ketika saya membuat milestone dalam entrepreneur gitu. Ya nggak mungkin rugi sih, biasanya rugi itu kan yang saya alami ya pribadi, jual modal gitu. Biasanya kalau di alat-alat itu misalkan saya kasih ke Om Wahyu, ya saya jual modal aja. Saya bilang, Om ini saya rapihin biayanya segini, ini harga dari sana segini, udah kelar, beres gitu. Jadi nggak menurut saya rugi itu nggak ada. Dan saya pernah pernah ngalamin yang namanya saya jual produk modalnya 1000, saya harus ada untung 200 atau 100, nggak apa-apa kan, ya nggak masalah gitu ya. Jadi semua tetap ada untung. Jadi investasi peralatan dalam usaha kuliner itu saran saya pakai komersial use, mahal karena you belum siap.
Kenapa belum siap? Ya itu tadi, basicnya you kena sindrom. Wah, nyambung semua kan. Nah, nyambung semua nih, kenapa? Udah kena sindrom, startnya, wah nggak paham, gue jeblos, ya sudah. Begitulah akhirnya. Akhirnya, oh kan mahal om, kan ini, wah modal bisa dicari. Nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah gitu ya. Jadi semuanya sama, kebutuhan, tepat. Kita investasi tepat. Jadi saran saya, buat kita semua yang mau mulai bisnis, udah deh, buang jauh-jauh tuh untuk membuka pintu sindrom, entrepreneur syndrome. Karena nanti tidak tepat langkahnya itu banyak yang terbuka. Beli alat nggak tepat, ya kan, beli bahan nggak tepat, tes produk nggak tepat gitu. Karena kenapa disebutnya komersial juga, usaha jasa yang kita entrepreneur tentang makanan ya, retail, komersial, makanan, minuman ya, karena memang butuh orang-orang yang profesional di dalamnya. Nggak mungkin chef abal-abal, nggak mungkin juga barista abal-abal, nggak mungkin juga ya kan. Owner abal-abal, nggak ada owner abal-abal. Setahu saya owner original, mereka emang pengen usaha ya. Untuk alat-alat, selain itu harus beli yang komersial juga. Biasanya spare partnya itu gampang. Kenapa saya kesana, saya buka lagi, spare partnya gampang, tapi teknisnya susah. Kalau benerin ke saya aja, mau beli alat ke saya aja juga boleh, ntar saya pilihin. Tapi jangan nanya resep ya, jadi to the point aja. Kalau saya orangnya, jangan you modus lah sama saya. Karena saya, kalau orang-orang modus ini kasihan. Kasihannya apa? Kok pakai modus? Udahlah, nyerah aja dengan keadaan dan kondisi yang dialamin. Ketemu saya, curhat aja. Apa yang bisa saya bantu? Kan kelihatan nantinya. Tapi mahal om, kan sewa om jasanya mahal. Nggak ada yang mahal. Oh saya pernah nggak dibayar, pernah dibayar kurang, pernah dicicil, pernah dibayar lebih, pernah dibayar pas. Biasakan dalam entrepreneur itu ya, you kalau udah patokan menjadi milestone, maka you siap menjalankan semua. Chef itu kan sebenarnya properti om, bukan profesi sebenarnya chef itu. Kenapa dia bisa disebut chef? Ya karena profesi dia, dan dia itu jabatan gitu ya. Jadi jangan sampai oknum lah, jangan jadi oknum, kita jangan jadi oknum. Kalau Om Lutfi bukan chef lah, Om Lutfi owner. Om Lutfi itu udah masuknya artisan, passion di dalamnya gitu. Kalau kayak saya kan masih kuli, benerin paman, wah nggak hoak lah. Kalau Om kan kemarin diketok-ketok sih ya, jadi bocor. Udah gitu saya bilang lagi, kenapa beli yang murah di priornya? Beli yang murah ya gitu deh hasilnya. Semua belajar Om Lunglung, saya juga belajar. Jadi nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang absolut di dunia ini ya. Di dunia ini semua saling ngisi. Cuma persepsi setiap person itu harus positif. Wajar lah kalau orang meluangkan waktu untuk bantu. Misalkan kayak saya nih, ada teman saya mau bangun bisnis, saya ke lokasi dia waktu itu Om Sony, saya dibayar. Berapa banyak Om? Tanya aja Om Sony-nya saya dibayar berapa. Gitu aja kalau saya sih. Jadi nggak ada yang namanya oh ini gratis. Bisa gratis, lu kesini gitu aja. Terus gratisnya gimana om? Ya lu kesini aja dulu, ntar sampai sini gue terangin lu mau belajar apa, kan gitu. Belajar ini om, bikin bakery, ya lu beli token listrik. Nah, lu beli bahan, ya kan, lu beli lu beli gas buat ovennya, lu beli sarung tangan lah. Ya udah praktek di situ, ilmunya gratis. Tapi prasarananya, medianya untuk pembelajaran itu nggak ada yang gratis tahu saya. Bahkan saya nonton Google aja atau nonton YouTube aja, tetap tetap saya ada kuota gitu loh. Vomac emang nggak apa-apa om, saya tuh Vomac ada, tapi yang saya pakai sebelahnya nih, yang merah, yang lebih endurance-nya lebih tinggi. Emang nggak apa-apa, tapi kan kemarin belum saya brazing semua. Om Lutfi getok-getok mulu, jadi retak tuh si brazingannya. Karena kan stainless yang dia buat kan kemarin saya terangin lipetannya bukan di press ya. Kalau dilipet ya gitu, pasti ada sambungan. Gitu ya. Jadi jangan lagi nih pakai modus mental gratisan. Waduh, sindrom tuh bro, asli. Kelihatannya saya galak, enggak, itu perlu ketegasan. Ketegasan jangan sampai dia melakukan hal buruk. Nanti dia ke saya buruk, nanti kalau di luar sana lebih buruk, dia ke customer jadi buruk juga.
modusnya, waduh customer datang omset nih. Benar, omset, tapi bukan itu tujuannya. Adalah customer datang kepuasan terhadap apa yang kita jual ya, produk kita, terutama di UMKM. Jadi kembali lagi, peralatan dalam UMKM itu hal yang sangat penting. Disarankan oleh saya, ini pandangan saya pribadi karena saya juga jalanin, saya harus pakai alat-alat yang komersil kualitasnya. Jangan yang kaleng-kaleng lah. Nggak tahu om yang komersil gimana. Saya udah bilang kemarin, profesi konsultan tuh ada. Atau kalau ada temen yang mau sharing, mau bantu-bantu, udahlah, ngomong aja sama dia. Resiko dihilangin, ngapain puyeng gitu kan. Itu Om Lutfi yang dibanting lagi malah tuh di prayer, ya kan. Gitu. Jadi jangan lagi modus-modus operandi apalah itu. Waduh men, kalau nggak tahu deh, nyerah aja dengan keadaan. Gue nggak tahu bang, udah nyerah aja, nggak usah puyeng. Ngapain pakai modus-modus berharap gratisan men? Mau masuk surga aja suruh ibadah, ya kan? Ya gampangnya gitu. Ya you mau dapat sesuatu yang baik, ya you lakukan kebaikan. Jangan you mau dapat yang baik tapi you lakukan keburukan. Jangan kayak gitu, nggak baik. Jadi alat juga gitu. You mau dapat omset yang bagus, ya alatnya harus yang bagus. Sambil berjalan dong. Gue jamin sambil berjalan, ketika you mulai alat-alat apa adanya, you akan ada kendala banyak sekali. Dan itu salah satu manajemen risiko. Kenapa seorang konsultan bisnis atau mentoring dalam bisnis itu sangat penting ya, karena itu tadi dia punya parameter. Ketika you memutuskan memulai apa adanya, maka you tahu akan ada step berikutnya, investment lagi. Ketika omset saat apa adanya, alat mampu 10, ya sudah, ketika ada orderan 20 gue invest. Om Lutfi lakuin yang kayak gitu. Ketika dia banyak orderan, dia beli freezer lagi, freezer lagi. Saya udah tawarin ke dia, Om udah bikin cold storage. Saya tahu sih Om Lutfi udah kesana arahnya, ya kan. Nanti Om Power Ranger Jordan akan ke kandang ayam gitu. Nanti kita ukur-ukur mana yang mau dibikin cold storage, apa inorganik kita nih mau bikin apa sih, yuk jalan bareng. Hitung-hitungan men, jauh-jauhin hitung-hitungan. Bisnis itu bukan tentang hitung-hitungan. Bisnis itu tentang perhitungan. Bagaimana cara you menghitung, bukan hitung-hitungan. Ya perhitungannya kemana, win-win solutionnya seperti apa. Beli alat pun juga gitu. Gue beli ini 20 juta, bagaimana? Ya beli. Seperti apa yang you dapat? Ya you akan bisa ngejar omset. Tapi juga jangan kejeblos ketika you mampu untuk beli, kejeblos juga nih. Ada klien saya bakery panggil saya untuk beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Dia panggil saya, bakery udah buka, udah jalan 3 bulan, omset naik, tapi nyungsep. Ketika dia manggil saya, Pak, aduh saya masalah nih di omset. Ya udah Bu, saya ke lokasi, saya survei dulu. Ke lokasi saya survei. Men, alat-alatnya profesional, komersial use. Komersial use itu ada kapasitas ya. Komersial kapasitas per sekian sampai sekian, klasifikasinya ini, per sekian ini, nanti sampai ke manufacturing, itu beda lagi. Jadi ketika saya datang, alat-alatnya men profesional. Wah men, ngeri. Dan itu alat-alatnya bukan alat kaleng-kaleng. Habis 2M belanja, lu bayangin bro. Omset cuma sehari 3 juta. Saya tanya rukonya nyewa. Waduh men, dia paham kan berarti bagaimana membangun bisnis. Alatnya bukan kaleng-kaleng. Dan dia harapkan dari alat yang dia beli itu bisa outputnya besar. Ternyata nggak tepat juga. Nah itu salah tuh. Saya tanya, ada konsultannya Bu? Wah nggak ada Pak. Tapi saya sudah kursus di Taiwan tentang bisnis roti. Ada kan terkenal di luar negeri itu, Culinary Business Institute ya. Saya bilang wah ilmunya nggak tepat ini Bu. Ya seperti itulah gitu. Cuma menurut saya pribadi yang saya lihat kebanyakan itu tadi, ketika tahu jadi sindrom, bukan milestone. Milestone sangat jarang saya lihat ini sebagai milestone. Saya baru ketemu klien saya hanya 2 orang dari sekian banyak klien-klien saya, ratusan lebih bahkan ya kan. Hanya 2 orang yang mereka menganggap bahwa ketika saya membuat sesuatu itu sebagai milestone dalam apapun yang saya lakukan gitu ya. Akhirnya saya ketika ketemu dengan orangnya, yang saya lakukan apa? Ya sudah, saya akan buat sistem terbaru, saya akan analisa, saya berikan faktanya bahwa
tidak tepat apa yang dibangun, alatnya sudah profesional semua, cuma dengan time yang diambil untuk sewa dalam bisnisnya 2 tahun, 2 miliar 2 tahun, memang benar akan bisa sampai, apapun bisa sampai, cuma nggak tepat karena ini salah investasinya. Tepat sih beli alatnya, cuma salah arahannya, jadi modelnya atau proyeksinya bahkan plannya itu nggak tepat semuanya ya. Jadi saya juga banyak kok ketemu klien gitu, saya juga pernah, tapi saya udah tahu bahwa ketika saya melakukan hal nggak tepat itu saya harus belajar. Itu saya tahu saya nggak tepat nih ngelakuin. Saya gila-gilaan buka di satu tempat yang ramai pada waktu itu di Margonda, sewa 3 ruko 3 lantai, wah habis banyak, 3 bulan kolaps. Tapi saya tahu, sudah saya prediksi saya akan kolaps di bulan sekian, tapi saya punya ilmu sekian, yang saya dapat pengalamannya sekian, bisnis experience-nya begini gitu. Nah, jadi kalau yang saya alami, saya temui itu tadi, alat-alat mereka nggak pernah pikirin lah bahwa harus beli yang proper gitu, proper, tepat dalam bisnisnya. Karena beli lagi atau rusak benerin lagi itu kendala banget, asli kendala banget. Mendingan gue beli tepat, mahal, berarti jadi entrepreneur dah, nggak usah lah, karena udah diterangin pun dia masih nggak terima gitu. Banyak dia orang seperti itu diterangin nggak terima, ya udah, ngapain saya pusing lagi, karena banyak lah ketemu. Dan ini pembahasan ini saya harus, sorry nih agak potong videonya, banyak yang telepon, gue nggak ngerti dari mana, WhatsApp, telepon. Dan saat ini saya juga membatasi diri untuk gini, kadang ada orang yang ketika diberitahukan mereka, nah, karena emang salah gitu, saya nyalahin, bukan dia saya salahin, enggak, justru dia akan merasa bersalah ketika fakta yang saya bicarakan gitu ya. Alat penting, persiapan dalam membangun usaha, udah deh, mental deh siapin, ke dalamnya siapin, apapun resiko yang, kan saya bilang, apapun resiko yang dihadapin tuh dimulai dari sini, dari dalam pemilik usahanya. Itu resiko dia yang mulai, nggak ada. Gue gak ngerti om di silent, di vibrate, apalah itu handphone. Gue kan jadul om masalah teknologi, lagi males gue ngejar teknologi. Ada telepon om banyak banget, tahu dari siapa, ini toko bahan gue ya, iya kan udah tahu toko bahan gue. Kadang-kadang ada yang nelpon, ada barang ini, aduh capek gue udah upload di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak, itu semua kan ada, gue marketplace, toko online, udah upload detail, masih nanya di toko. Aduh, alasannya biar cepet. Kalau biar cepet kasihan orang yang datang ngantri, ini pandemi aja mereka harus gue atur berbaris di toko ini ya, Thalia bahan kue. Kok bahan kue om? Ya, biar gampang aja, padahal bahan yang dipakai untuk hotel, restoran, kafe yang ada di sini. Ya pandemi gini kan harus antri, orang antri terus dia dengan WhatsApp gampang gitu, enggak. Gue harus adil bro, kasihan yang orang udah antri, terus lu WhatsApp tinggal ambil doang, tinggal kirim Gojek, lu melakukan keburukan, lu nggak siap gitu. Kalau lu mau lakukan hal gitu, lu mendingan ke Tokopedia aja belinya, ya kan, tinggal pilih, klik bayar, selesai, tinggal nanti pakai ojek online kah atau apa kah. Tapi kalau melalui WhatsApp pribadi, men, gue harus adil, ini kondisi lagi susah semua, nggak bisa gue ngedulin lu, nggak bisa. Mau lu kenal gue, nggak bisa, nggak ada. Jahat gue, malah jadi waduh nggak bener gitu kan. Oke ya, paling sementara di situ dulu. Jadi alat dalam usaha kuliner, saran beli yang komersial, klasifikasi komersial, nanti ditentukan konsep usahanya maunya gimana, produk menunya apa, karena itu semua berpengaruh terhadap investasi yang akan dikeluarkan gitu, dan juga terhadap ekspektasi ketika operasional dan margin yang ingin dicapai seperti apa. Jangan salah ya, kalau benar-benar nggak ngerti, saran saya udah jangan jangan pernah Google gitu, karena bangun bisnis itu jelimet, semua hal dipikirin, benar. Nah konsultan bisnis itu, wah mereka sudah menguasai profesinya. Kenapa saya dulu dipercaya orang, alhamdulillah saya ya bantu mereka lah untuk menyelesaikan kendala-kendala atau risiko-risiko dalam pembangunan usahanya. Kok saya punya toko bahan kue, kenapa? Ini dulu berawal dari
klien-klien saya ketika saya bangunkan sebuah usaha kuliner, mereka juga udah deh Pak, sekalian aja Bapak yang ngurusin bahan bakunya, ya udah saya stok di rumah, ya kan. Ya tetap dalam awal pasti mereka nggak akan belanja banyak, nggak akan, tapi putaran cepat kan. Ya akhirnya istri saya suruh urus sampai akhirnya udah Mas bikin toko bahan gue aja kali ya, jadi orang lain pun bisa beli. Ya udah bikin, beli. Umumnya gitu kelihatannya, tapi nggak semudah itu bro, gue jamin nggak semudah itu gitu. Jadi jangan pernah menganggap mudah, tapi anggaplah manfaat. Bermanfaat nggak yang saya lakukan? Bermanfaat nggak yang saya beli? Tepat nggak apa yang saya lakukan semua ini? Kalau nggak tahu, udah panggil mentor, buang jauh-jauh deh kemauan egois itu, buang deh, udah buang aja, nggak usah pusing-pusing lagi. Bayar orang, lu bayar aja nggak apa-apa, bener kan. Kalau ini budgetnya nggak ada, lu ngomong sama orangnya gimana caranya, ada win-win solution di situ, yakin kok. Tapi ingat, nggak semua konsultan begitu, karena saya juga ngalamin yang saya cerita, saya nggak dibayar, saya udah siap, gue nggak dibayar nggak apa-apa, biasa aja kok, tapi gue nggak mau lo kejeblos gitu ya. Saya dicicil, wah pernah Pak, saya kejeblos nih gini-gini, dia tahu kejeblos, udah tahu. Ketika saya datang, waduh, saya uangnya tinggal segini Pak, ini saya usaha harus jalan, gimana ya? Udah saya kerjain, yang penting tim saya dibayar, bayaran jasa konsultannya ya bagaimana, tinggal you mau cicil boleh, nggak masalah buat kita. Karena itu tadi konsepnya manfaat, kebaikan, tebar terus kebaikan. Karena kita nggak tahu, karena saya juga nggak tahu saya mati siapa yang gotongin gitu kan ya. Jadi semua itu sebenarnya berhubungan, faktanya itu berhubungan. Pemilihan alat gitu ya kan, pemilihan alat, pemilihan apalah itu, ya begitulah itu yang terjadi gitu ya Om Lutfi. Jadi idealis bakal banyak keluar duit di awal ongkos belajarnya. Ya kalau dipatok pakai duit pasti akan kelihatan banyak, tapi kalau dipatok pakai manfaat nggak ada banyak Om, dikit itu masih mantap, keluarnya dikit gitu loh. Saya tadi cerita kan, mau belajar bikin usaha di tempat rame, 300 juta saya buang, 3 bulan tutup, belum operasional bulanannya kan gitu. Jadi nggak ada lagi yang aneh-aneh gitu kalau kata saya ya gitu. Idealis boleh banget, nggak ada yang larang. Idealis boleh, gua harus begini ya nggak masalah. Saya sebelumnya juga ada di video, kita harus pede juga, kita jual nggak enak, ya udah bilang gue jual nggak enak, beres. Kenapa emang? Beres. Jadi nggak ada nggak ada yang aneh-aneh lagi. Manfaat dasarnya ya bener, mahal, sekolah mahal, tapi ya itu tadi bedanya Om Lutfi itu udah milestone, mainnya di milestone, udah bukan lagi mainnya di sindrom. Kalau udah di milestone main, nanti kita inorganik ya Om, kerjasama Om, bisa. Depok nih perlu sebelah ruko nih, di sebelah ruko gue bikinin dapurnya ayam garasi ya, gue bikin kandang ayam ya di samping markas Power Ranger kan, markas Power Ranger nih, gudang kopi, nanti sebelahnya gue bikin kandang ayam kali ya, biar keren. Parkiran gede nih, 200 mobil juga muat ya Om Lutfi ya. Pokoknya banyak lah yang bisa kita jalanin bareng sebenarnya. Cuma ya pandemi gini kan Om, gue juga sibuknya bukan so sibuk juga, bukan lagi belaga sibuk, ya emang sibuk gitu. Gue online gini, live gini juga, makin kacau ya kan, orang-orang nih makin kacau karena banyak dari entrepreneur syndrome dijeblos-jeblosin, ujung-ujungnya gue ngeliat sih dia ngakunya expertise ya, praktisi di bidang F&B, ujung-ujungnya dia makanin cuannya owner. Ketemu gue bom, muncrat kabur dia praktisinya. Karena gue cuma supplier, gue dateng ngirim barang. Karena itu tadi banyak praktisi atau orang-orang ahli yang ketika kerja sama orang, owner dimarahin padahal notabene dia kerja sama ownernya. Gila, sampai segitunya. Yang terjadi di lapangan, owner yang bangun usahanya tuh restorannya, ada klien gue juga, dimarahin sama chefnya. Gue marah. Gue sekelas gue aja gue nggak pernah marahin owner. Padahal gue sering dipercaya, atau ya bahasa gitu lah ya, sering dipercaya sama klien-klien untuk bangun bisnisnya, investasinya gue jagain. Gue nggak berani ngomelin klien, karena lu jago bukan untuk ngomel-ngomel. Lu jago harusnya lu ngisi ilmunya, yang kurang di mana, ada manfaat buat dia nggak gitu, harus jelas.
Karena gue cuman ngomel, lu kerja tapi lu ngomel-ngomel, lu save tapi lu kerja men, kerja. Yang lu jual apa? Waktu, tenaga, ya kan? Ilmu. Dan situ juga adab gitu. Om Lutfi mau live bareng nih, Om Lutfi. Apa live di sini aja nih ya? Gue panggil orang kali biar enak. Gue bingung. Abis nggak ada yang japri, nggak ada yang komen nanya. Apa dia pada ngeliatin video gue terus gue ledek-ledekin kali ya? Negatif pikiran gue enggak. Dia lebih seneng nonton gue ngoceh aja kali ya. Ya udah, Om Lutfi mau cerita. Ya diatur lah Om, besok lah ya. Live bareng kita. Boleh lah. Nggak masalah. Pengusaha lain, banyak pengusaha lain yang saya temuin juga. Makanya saya bilang setiap pengusaha atau setiap bisnis yang dibangun tuh punya DNA, punya fingerprint, punya soul yang berbeda satu sama lainnya. Walaupun bidangnya sama, walaupun sama-sama warung nasi Padang, setiap warung nasi Padang punya soul, punya DNA, punya fingerprint yang berbeda. Oke ya, gitu ya dari saya. Kesimpulannya adalah peralatan dalam dunia F&B atau dalam usaha kuliner di UMKM, peralatan yang disarankan oleh saya pribadi, ini sih boleh disalahin, boleh dibenerin, terserah lah ya. Ini sharing-sharing. Menurut saya pribadi itu peralatan harus menggunakan yang komersil. Sesuaikan kapasitasnya. Karena jangan sampai menggunakan alat-alat yang tidak tepat, jadi bisnisnya akan terkendala. Ya, di situ juga ada poin-poinnya. Ketika sudah tepat, maka investasi Anda dijalankan ketika mulai berputar, running, maka investasi Anda itu akan safety. Resikonya tidak ada. Tidak ada sama sekali resikonya, karena alat sudah tepat. Kalau raw material kemarin sudah, ketika sudah tepat raw material, handlingnya, ininya itu semuanya, peralatan sudah tepat, maka tinggal running. Runningnya itu berupa produk dan pelayanan ya. Sementara itu dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi. Tadi baik putus-putus videonya karena banyak telepon masuk. Wah, nggak ngerti lah dari mana itu. Kayaknya sih nanya-nanya barang sama servisan gitu. Sementara itu dulu. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Apa yang saya cuap-cuapin. Kalau ada manfaatnya monggo. Kalau nggak ada manfaatnya atau saya kurang, monggo diberikan masukan. Kalau ada yang mau live bareng, japri aja. Nanti kita atur jadwalnya. Kapan cerita bareng aja biar ada manfaat sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Itu aja dari saya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap waspada, sayangin orang tua ya, bakti tetap sama orang tua. Bertanggung jawab sama keluarga, sayangin keluarga kita. Ini zaman pandemi, semua sedang krisis. Tetap semangat aja. Sampai ketemu nanti di live berikutnya. Jangan lupa bagi yang lainnya yang mau live bareng, mau nanya-nanya, kumpulin aja pertanyaannya, nanti saya jawab satu-satu ya. Mau tentang temanya apa juga nggak masalah. Kita bahas bareng-bareng, kita cuap-cuap bareng-bareng. Ada manfaatnya, insya Allah berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya insya Allah siang ini atau besok ya.